Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW di sini dalam pembelajaran prakarya kelas 8. Kali ini kita akan membahas bab kedua tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama, sejarah teknologi informasi dan komunikasi, dan media pengantar telekomunikasi. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Diharapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan tentang sejarah TIK, kemudian menjelaskan media komunikasi yang modern maupun media komunikasi yang kuno. Nah, TIK itu sendiri atau teknologi informasi dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi itu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi telekomunikasi sebagai segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Jadi, secara luas, TIK itu bisa kita artikan sebagai segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Sejarah TIK dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Sedangkan pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode-periode perkembangan sistem informasi. Pertama, pada periode 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria itu sudah menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol dan huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Lalu, pada periode 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno itu sudah menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Lalu, pada periode 500 tahun sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang banyak tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Dan terakhir, pada periode 105 tahun sebelum Masehi, di masa ini bangsa Cina sudah berhasil menemukan kertas yang kita kenal seperti sekarang ini. Namun, di zamannya dulu, kertas itu dibuat dari serat bambu yang dihaluskan
disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Media komunikasi berdasarkan rentang waktunya dapat kita kelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu media komunikasi yang kuno dan media komunikasi modern. Oke, pertama kita bahas dulu yang kuno, yang media komunikasi yang kuno. Yang pertama ada kentongan. Nah, ini sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa, Talu, dan Yogyakarta. Kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kemudian ada daun lontar. Nah, daun lontar ini digunakan sebagai bahan naskah yang banyak dipakai kala itu di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara juga banyak ditemukan naskah lontar, baik di Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada lonceng atau genta. Nah, ini merupakan suatu peralatan yang sederhana yang dapat digunakan untuk menciptakan bunyi. Oke, jadi bunyi-bunyian yang dihasilkan dari lonceng ini adalah sebagai isyarat atau tanda untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Lalu kemudian ada burung merpati yang digunakan sebagai perantara untuk mengirimkan surat untuk berkomunikasi dengan pada zaman itu dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena merpati itu merupakan hewan yang cukup pintar, ya, jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi jauh dan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ada prasasti, piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Nah, sekarang pada zaman modern seperti ini, prasasti itu banyak kita kenal seperti batu nisan atau prasasti yang digunakan untuk peresmian suatu bangunan atau gedung. Kemudian ada piktografi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu huruf atau gambar yang biasa digunakan oleh bangsa Sumeria pada 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada trompet tandu. Ini dahulunya digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Juga dapat digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Kemudian ada trompet keong. Sejak dahulu ini sudah digunakan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Kemudian ada asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirim berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Lalu yang terakhir ada serat papirus yang sudah digunakan pada masa 500 tahun sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Nah, kemudian media komunikasi modern, di antaranya yang pertama ada surat kabar. Surat kabar merupakan media komunikasi dan informasi yang memuat banyak informasi-informasi yang bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti informasi tentang politik, ekonomi, olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian radio adalah alat komunikasi
yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, radio hanya dapat didengarkan suaranya saja. Berbeda dengan televisi. Nah, televisi jauh lebih modern dibandingkan radio karena televisi itu sudah mampu menampilkan gambar yang dapat dilihat dari jarak jauh. Sehingga media televisi ini sangat efektif digunakan untuk menyebarkan informasi dan untuk berkomunikasi. Kemudian ada faksimil. Faksimil atau faksimile itu dikenal sebagai alat untuk mengkopi naskah secara jarak jauh. Jadi naskah itu dapat dikopikan antar wilayah yang sangat jauh. Kemudian telepon. Nah, ini merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Masih menggunakan kabel, bentuknya seperti yang terlihat di gambar. Nah, yang lebih modern lagi adalah yang kita kenal saat sekarang ini, yaitu handphone. Nah, handphone diperkenalkan pertama kali di tahun 1973. Nah, handphone terus mengalami perkembangan sampai pada saat sekarang ini merupakan media informasi dan komunikasi yang sangat efektif untuk digunakan. Lalu kemudian ada handy-talkie. Nah, ini adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman. Lalu yang terakhir adalah komputer atau laptop, merupakan seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.